Halo semuanya, selamat pagi Bu Dr. Diana Napitupulu dan teman-teman. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Matthew Liston Hasian Silalai dengan NIM 214005999 dari kelas D Hukum Perbankan dan Jaminan. Jadi, pada saat ini saya mohon izin untuk menyampaikan video vlog terkait industri keuangan non-bank yang membahas mengenai pegadaian. Video vlog ini saya buat dalam rangka memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan. Apa itu pegadaian? Gadai merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh perusahaan perseroan pegadaian. Selain itu, pegadaian sering digunakan oleh masyarakat yang memerlukan akses cepat ke uang tunai, terutama ketika mereka tidak memiliki akses ke institusi keuangan formal lainnya. Tugas pokok pegadaian sendiri ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan atau perjan pegadaian menjadi perusahaan umum atau perum pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau perum pegadaian. Perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan umum atau perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan atau persero yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Tujuan usaha pegadaian antara lain: 1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. 2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang. 3. Menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya. 4. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, pegadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan. Kelima, pegadaian juga memiliki kewajiban melaporkan transaksi gadai dan kepemilikan barang kepada otoritas berwenang. Keenam, memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan. Yang ketujuh, menunjang pelaksana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Fungsi pokok pegadaian antara lain: 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. 6. Menjadi perantara antara nasabah yang membutuhkan pinjaman dan mereka yang ingin memberikan pinjaman melalui penitipan barang jaminan. Dan yang ketujuh, dengan menjual barang jaminan yang tidak dapat ditebus oleh nasabah, pegadaian dapat meningkatkan likuiditas aset dalam perekonomian. Adapun jenis-jenis barang yang bisa digadaikan antara lain: 1. Barang-barang elektronik. Ada laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, VCD atau DVD, dan kaset. Yang kedua, kendaraan, sepeda, sepeda motor, dan mobil. Yang ketiga, barang-barang rumah tangga. Keempat, mesin jahit, mesin motor, dan kapal. 5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai, seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Sedangkan, untuk jenis-jenis barang yang tidak bisa digadaikan, antara lain: 1. Binatang ternak karena memerlukan tempat penyimpanan khusus
dan memerlukan cara pemeliharaan khusus. Yang kedua, hasil bumi karena mudah busuk atau rusak. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah yang besar karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian. Yang keempat, barang-barang seni yang sulit ditaksir. Yang kelima, senjata api dan amunisi. Manfaat pegadaian bagi nasabah antara lain: 1. Ketersediaan dana dengan prosedur yang lebih relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. 2. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 3. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpergian. 4. Tidak memerlukan riwayat kredit baik. Nasabah dengan riwayat kredit yang kurang baik pun bisa mendapatkan pinjaman dari pegadaian, karena jaminan yang digunakan mengurangi resiko pihak pemberi pinjaman. 5. Ketersediaan di seluruh Indonesia. Pegadaian memiliki cabang di berbagai daerah, sehingga nasabah dapat dengan mudah menemukan kantor pegadaian di berbagai lokasi. 6. Suku bunga yang kompetitif. Suku bunga di pegadaian seringkali lebih rendah dibandingkan dengan pemberi pinjaman informal, sehingga dapat mengurangi biaya pinjaman. 7. Tidak ada persyaratan pendapatan tetap. Pegadaian tidak selalu memerlukan nasabah untuk memiliki pendapatan tetap, sehingga lebih inklusif untuk berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan manfaat pegadaian bagi perusahaan pegadaian antara lain: 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang keempat, pengendalian resiko kredit. Melalui proses penilaian kredit yang ketat, perusahaan pegadaian dapat mengurangi resiko kredit dan meminimalkan kemungkinan gagal bayar. Kelima, keberlanjutan bisnis. Bisnis pegadaian memiliki potensi pertumbuhan yang stabil, terutama di masa sulit ekonomi, karena permintaan akan pinjaman dengan jaminan tetap ada. Keenam, kontribusi sosial. Pegadaian juga dapat memberikan manfaat sosial dengan membantu individu dan bisnis kecil mendapatkan akses ke dana yang mungkin sulit diperoleh melalui lembaga keuangan lainnya. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Landasan hukum gadai konvensional di Indonesia ialah 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian, di mana dalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan pegadaian, yakni untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Pasal 6 juga menjelaskan bahwa pegadaian berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Lalu yang kedua, pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut. Jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Yang menjadi produk-produk pegadaian ialah sebagai berikut. Satu, produk utama yang KCA, kredit cepat dan aman, merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan, emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Lalu yang B, Krasida, merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna mengembang usaha dengan agunan perhiasan, emas, dan barang kendaraan bermotor. Keunggulan dari Krasida adalah bahwa sistem pembiayaan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi keuangan. Yang C, Kreasi, merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan, sehingga kendaraannya masih dapat digunakan, sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya. Hal ini termasuk inovasi dalam hal proses, fitur, dan pelayanan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian yang kedua, produk syariah, yang RAN, merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat, aman, penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, dan barang elektronik lainnya seperti sepeda, motor, serta mobil. Yang B, Amanah, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Jadi amanah dalam produk pegadaian mengacu pada prinsip-prinsip keuangan syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan penghindaran riba atau bunga. Yang C, Arum merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang D, Arum Haji, merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Arum Haji juga mengikuti prinsip bagi hasil, di mana calon jamaah haji dan pegadaian berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, investasi emas. A. Mulia merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah. B. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. C. Konsinyasi emas merupakan layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Kemudian yang keempat, produk lainnya. Yang A, Pegadaian Remittance, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan remitten berskala nasional dan internasional. Yang B, Multi Pembayaran Online atau MPO, merupakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air, minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. Yang C, persewaan gedung, merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara dan seremoni. Yang D, jasa sertifikasi mulai, merupakan jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Yang E, jasa taksiran merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian, dan batu permata. Yang F, jasa titipan merupakan layanan berupa titipan barang berharga sebagai perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor
atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah Safe Deposit Box atau SDB. Mungkin sampai di sini video vlog yang dapat saya sampaikan mengenai industri keuangan non-bank, yaitu Pegadaian. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.